Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada sore ini, di mana hadirnya lebih sore disebabkan kekurangan data dari hari ini, dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan sekarang kita bisa melihat jam sekarang sudah menunjukkan pukul 17.14 ya, pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Dan di sini ada wallpaper yang mengatakan ataupun dengan judul yaitu Fed Powell ya. Itu ketua Fed, itu indikasinya memberikan sinyal bahwa quantitative tightening, jadi selama ini dengan suku bunga yang tinggi itu akan segera berakhir di bulan-bulan mendatang. Dan pengertiannya itu banyak luas sekali, apakah di bulan Oktober ini ataupun di Desember ini. Dan kalau kita melihat perjalanan dari harga emas maupun US dollar, sepertinya akan dimulainya di bulan Oktober ini ya. Dan ini belum ada pengumuman yang selanjutnya, ini hanya indikasi aja dari dia punya komentar semalam. Dan kita akan melihat pertama yaitu harga emas hari ini mencapai lagi ATH-nya, yaitu dengan angka 4218.31 ya, di mana itu terjadi pada pukul 15.18 dan low-nya atau terendahnya pada angka 4153.89, dan itu terjadi pada pukul 7:29 ya. Dan seperti biasa saya memakai indikasinya yaitu dengan harga silver ataupun beracuannya dengan silver ataupun perak dengan kode XAG USD yang ada di baris yang keempat ini, di mana silver ataupun perak ini menunjukkannya ke perkasaan juga pada angka 53.06 dan low-nya pada angka 51.53, dan sekarang ada di kisaran harga 52.63, sedangkan harga emasnya ada di 4204. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Bisa kita bisa lihat di ini yang ada di sebelah kanan, di mana kemarin saya punya posisi yaitu masih ada memegang kendali dua buying ya, dan itu masih jelas pada pukul 12.42, dan ini sudah terjadi pada hari kemarin ya, di mana saya ada pembelian pada pukul 12.42 ya. Lalu ini adalah indikasi saya di mana saya berhitung dengan posisi yang range yang kecil untuk edisi 14 Oktober 2025, di mana saya berhitung tingginya bisa mencapai pada angka 4180 sampai dengan 90. Itu tidak terjadi ya, dan itu terjadinya pagi tadi ya, itu diawali dengan pukul 10 ya WIB ya, itu baru ada. Sedangkan semalam itu tingginya hanya mencapai pada angka 4155.2 ya. Sedangkan low-nya saya memperkirakan pada angka 4100 sampai dengan 4110 itu terjadi. Dan itu kemarin dia punya low-nya sempat menyentuh angka 4097 4098 maksud saya, itu untuk harga pembelian ya. Dan apakah kalian itu berani mengaksinya di sana pada saat itu? Dan ini terjadi hanya setengah jam setelah pembukaan pasar di Amerika. Dan ini adalah perkiraan saya di range yang besar atau big untuk edisi 14 Oktober 2025 ya.
di mana indikasinya saya mengatakan pada angka 4200 sampai dengan 4210 itu tidak terjadi, dan itu terjadi pada hari ini ya, yaitu dengan angka 4218.31 ya, dan itu terjadi pada pukul 15.18 menit ya yang lalu. Sedangkan low-nya saya berhitung dengan angka 4095 sampai dengan 4105 ya, itu untuk low-nya, dan yang terjadi itu 4098. Dan apakah ini bisa menjadi acuan untuk kalian untuk memasukkan purchasing-nya? Dan berikut ini adalah purchasing saya, bisa dilihat. Dan telah diketahui tadi juga saya ada pembelian 2 kali ya, dan ini ditambah lagi ya, additional lagi buy, yaitu pada jam 12.57 dengan angka 4114 ya. Lumayan tinggi dan lumayan berani kemarin, dan jelas itu tingginya 4175 ya, 4179 ya, dan itu bermainnya hanya di kisaran 4130. Dan pada saat ini 15.25 ya, saya melakukan aksi profit taking. Semuanya saya profit taking semua di angka 4140 semua. Ya, itu bisa dilihat semuanya profit semua, dan sebelumnya saya telah melakukan WD ataupun withdraw, itu angkanya 3.000 ya. Dan clear posisinya sudah clear itu pada pukul 15.25, dan saya ulangin sekali lagi, dan ini masih tertera ya, 15.25 yesterday, itu kemarin. Jadi tidak saya kutak-atik, saya apa-apain semua ya. Oke. Dan ini selanjutnya, ini juga telah diupload di halaman shot ya. Itu hanya 10 menit aja saya transaksi ya, dimana saya melakukan purchasing buying, yaitu pada pukul 8.06. Jelas itu low-nya yang saya hitung 4090 sampai dengan 4110. Nah, ini terjadinya pembelian ya pada pukul 20.06 ya. 2016 saya sudah take profit ini. Cukup 10 menit. Lumayan 200 pips. Ya, saya tidak kutak-atik, 5818 bisa dilihat ini semua. Ya, saya stop kembali ya. Lanjutnya 20:34 saya lanjutkan lagi. Buy lagi ya. Jelas dengan angka yang berbeda, 4112. Ya, 20.34. 10 menit juga saya take lagi, take profit lagi. Ya. Jelas. Mungkin kalian nanti bisa mereplay ulang. Dan ini pukul 21 saya melakukan lagi buy lagi 4128, dan ini sepertinya akan naik ya, tapi hanya 100 pips ya. Saya ulangin 10 poin ataupun 100 pips ya. Oke, semuanya biru semua. Dan ini yang mungkin yang tidak kalian duga, setelah ini saya ada melakukan purchasing satu kali buy ya, pada angka 4144.6, dan bisa dilihat ini jamnya pukul 23.47. Jadi bahasanya seperti begini, setelah adanya indikasi dari Jerome Powell bahwa quantitative tightening may end in coming months. Jadi
sepertinya ini harganya akan naik dan akan dilaksanakan pemotongan suku bunga di bulan Oktober ini karena harganya telah naik ya. Dan berikut ini adalah ulasannya dari harga emas semalam. Jadi emas menjadi alat pelindung yang aman dan mencapai di atas angka 4.100 dan indikasi yang sangat kuat oleh Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya. Dan isinya seperti begini, harga emasnya telah mencapai rekor tertinggi pada angka 4179,4 ya. Dan itu terjadinya pada siang hari ya, ataupun sekitar pukul 12.21 ya kemarin. Dan itu Presiden Amerika itu tetap akan bertemu dengan Presiden Tiongkok itu di Korea Selatan ya, kata Wakil Presidennya Besen ya, itu mereka tetap bertemu, entah apa ada perundingan apa kita belum tahu kejelasannya. Dan yang ketiga ini adalah silver ataupun perak itu mencapai rekor angka yang tertinggi. Dan seperti yang tadi saya utarakan bahwa harga emas mencapai rekor 4.100 melewatinya dengan cepat diiringi dengan perkiraan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya di bulan Oktober ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat yaitu harga metal ataupun emas telah mencapai ataupun naik sekitar 57% di tahun ini 2025 dan memecahkan angka 4.100 ya untuk pertama kalinya pada hari Senin. Dan faktor ininya adalah pemotongan suku bunga dan kuatnya Bank Sentral membeli membeli emas ya. Dan diperkirakan dari Bank of America ya, itu harga emas bisa mencapai angka 5.000 pada tahun 2026. Selanjutnya, tensi dari perdagangan Amerika dengan Tiongkok itu juga mempengaruhi juga yang lain juga. Gedung pemerintahan di Amerika masih tutup dan kita semua traders mengharapkan bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya untuk mendorong harga emas untuk tetap naik, kata Vice President dan junior dan senior metalnya di strategis di Janer Metal ya. Lalu juga masalah tarif yang sudah pastikan dibebankan kepada China sebesar 100% ya, dan indikasi sepertinya harga emas akan mencapai angka 5.000 dan pertemuan antara kedua pemimpin negara juga masih akan berlanjut pada Korea Selatan. Lalu ada komentar dari Jerome Powell juga tadi mengatakan juga sudah saatnya ini kita akan mengkendurkan kita punya mata uangnya atau bagaimana, maksudnya dalam arti pemotongan suku bunga, dan sekarang ini telah menjadi suku bunga yang tinggi. Dan ini purchasing saya yang terakhir di mana pada jam 11.34 saya melakukan buy lagi ya. Dan hari ini itu disebabkan oleh adanya munculnya berita ini ya, juga memaksa saya untuk mau tidak mau harus membelinya juga, yaitu emas mencapai rekor tertingginya di kuatnya isu bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya dan perang tarif yang akan dihembuskan ya. Lalu kita bisa lihat isinya satu persatu, dan ini berita dimunculkan pada pukul 10 tadi pagi ya. Dan ini masih adalah penutupan di
gedung pemerintahan Amerika juga. Lalu adalah kita masih belum ini ya, lihat itu bagaimana bulan September punya payroll ya, dan IMF juga ada mengsounding ataupun mengindikasi bahwa ini perang dagang ini akan makin meluas ya kemana-mana. Dan jelas kalau seandainya masih perang dagang seperti begini, otomatis emas akan terseret, akan naik terus dan naik. Hari ini harga emas mencapai angka tertinggi pada level 4.200 ya, dan disebabkan oleh tadi yang telah beberapa kali saya utarakan, yaitu adanya pemotongan suku bunga dan masalah perdagangan Amerika dengan Tiongkok ya. Dan hari ini telah naik pada angka 4178 harga emasnya pada pukul 11.48 waktu Indonesia bagian Barat ya, atau 04.48 GMT. Dan pemerintahan Amerika juga masih tutup, dan adanya komen dari Jerome Powell akan segera menurunkan suku bunganya di bulan-bulan mendatang, dan pasar sekarang menafsirkannya di bulan ini ya. Tetapi kepastiannya belum, jadi hanya pasar menafsirkannya sepertinya bulan ini, sepertinya. Dan kita akan melihat bagaimana pertemuan dari keputusan dari mereka, dan kemungkinan besar pasar memperkirakan ada pemotongan 0,25 di bulan Oktober dan Desember 0,25 juga. Dan so far sampai detik ini harga emas telah naik 59% untuk tahun 2025 ini ya. Jadi kalender telah menunjukkan hanya bergerak 10 bulan, harga emas sudah naik 59%. Boleh kata yang hebat sekali ya, dan ini boleh dikata belum pernah terjadi sedahsyat ini. Dan kemudian ini adalah masalah perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok ya. Dan IMF juga itu masih melihat pertumbuhan bagaimana di ini ya, setelah baru bisa melihat setelah adanya perundingan perdagangan antara Amerika dengan China, bagaimana bisa berhitung kembali. Dan indikasi untuk hari ini, indikator ekonomiknya itu jelas tidak ada, yaitu hanya ada yaitu Fed Governor ini yang ada hari ini, yaitu New York Fed Empire State Manufacturing Index, dan itu kurang penting. Yang lebih penting ini yaitu Fed Governor Waller akan testimoni, yaitu pada pukul 00.00. Dan setelah tadi ada pembelian sekali lagi 13.51, saya melakukan profit taking semua. Dan ini mungkin agak cepat sedikit, kalau agak lambat 1-2 menit mungkin beda hasilnya ya. Saya melikuidasinya pada angka 4196 ya. Harusnya bisa di angka 4200 ya. Dan posisi saya sekarang sudah clear dan clean dan siap WD lagi sekitar 2500 lagi. Oke, clear. Dan ini sekarang clear posisi saya, dan ini besok kita akan catat. Kita punya purchasing sudah clear dan siap WD ya. Kita tulis di sini. Siap WD tanggal 16 Oktober. Dan ini adalah signal dari saya. Ini signalnya, indikasinya naik semua, tidak ada yang turun ya. Baik dari pagi sampai siang ini
Dan indikasi angka-angkanya ada di sini. Pertamanya di resistennya 4235, 4260, lalu 4280, supportnya di 4150, 4120, lalu 4090, dan semua intraday short term maupun medium term ini angkanya naik semua, tidak ada yang turun. Selanjutnya ini kita akan bahas yaitu analisa saya untuk hari ini ya. Oke, dan ini sudah siap. Kita akan seperti biasa ambil gambarnya 2 kali ya untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah selesai. Kita akan melihat di mana jam telah menunjukkan pukul 17.35. Hari ini Rabu, Wednesday, 15 Oktober 2025. Kondisi di Jakarta dengan banyak berawan. Dan kita akan mulai, dan ini kita akan mulai dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi 15 Oktober 2025 dengan angka yang tinggi ataupun range yang besar, angkanya 4223 sampai dengan 29, sedangkan low-nya atau rendahnya 4140 sampai dengan 50 ya. Itu yang bisa saya perhitungkan dan saya tulis di sini, dan apabila ada kesalahan atau bagaimana baru kita bahas esok hari. Selanjutnya ini adalah range yang kecil ataupun normal yang saya sebut ya untuk edisi 15 Oktober 2025 ya. Untuk high-nya tingginya yaitu dengan angka 4215 sampai dengan 23. Sedangkan low-nya 4150 sampai dengan 60. Itu yang bisa saya utarakan untuk hari ini edisi 15 Oktober 2025. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 pada jam seperti biasa. Always profit dan terima kasih.